Halo guys, selamat datang di Alur Film Cerita. Pintu teater 1 telah dibuka. Siapin bantal, nonton sambil rebahan. 3, 2, 1. Di scene awal diperlihatkan seorang gadis sedang bermain ski bersama pria. Si gadis malah kebelet pipis. Sebelum masuk ke toilet, laki-laki tersebut melihat sekitar toilet aman atau tidak. Ternyata gadis itu tidak sendiri. Di dalam toilet tersebut, gadis itu bersama seorang wanita. Gadis itu menghampiri wanita tersebut dan memberitahu bahwa gadis tersebut bernama Natasha Kampusch. Di scene selanjutnya memperlihatkan Natasha kecil yang sedang menari riang di sebuah bar bersama sang ayah. Setelah bosan, Natasha pun meminta sang ayah untuk segera pulang karena ibunya akan menjemputnya. Sekedar info bahwa kedua orang tua Natasha telah divorce. Lanjut ke cerita film. Karena terlalu lama menunggu sang ayah yang sedang mabuk gila tuh. Natasha kecil pun akhirnya ketiduran sampai teringat alam dunia. Karena Natasha kecil ketika terbangun sudah berada di rumah ibunya. Natasha kecil pun akhirnya bersiap untuk berangkat sekolah. Ketika bergegas ke sekolah, ada seorang laki-laki yang sudah menunggu Natasha. Ternyata laki-laki tersebut merupakan seorang penculik. Natasha berteriak pun tidak ada satupun yang menolong Natasha. Karena Natasha menyerang sang penculik di dalam mobil, Natasha pun kena buku mentah di bagian kepala sehingga menyebabkan Natasha pingsan. Sesampainya di rumah, Natasha yang tengah pingsan dibawa oleh sang penculik ke ruangan bawah tanah yang sangat tertutup, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menemukan atau mendengar Natasha sedang berteriak. Ketika Natasha bangun dari pingsannya, sang penculik datang untuk membawa kasur dan 2 buah roti serta air minum. Ketika si penculik datang membawa kasur, Natasha terlihat sedang bersedih karena dia ingin bertemu dengan ibunya. Sungguh gadis kecil yang sangat malang. Dede teuing anak king. 3 hari pun telah berlalu. Terlihat sang penculik sedang berlatih untuk membacakan sebuah dongeng layaknya seperti seorang ayah kepada sang anak. Setelah membacakan dongeng, Natasha selalu meminta kecupan sebelum tidur kepada sang penculik, sama seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Untung tersambil digrepe eta ku si penculik. Di lain tempat, ibunya sudah melakukan pelaporan bahwa Natasha hilang kepada polisi. Polisi pun menyebar untuk mencari Natasha yang hilang, namun hasilnya selalu nihil dan tidak pernah menemukan petunjuk. Pada video, diperlihatkan bahwa sang penculik hanya tinggal sendirian, namun tak jarang nenek dan ibunya selalu datang mengunjunginya. Cerita pun berlanjut di ruang rahasia, sebuah tempat di mana Natasha disekap. Dengan polosnya, Natasha menitipkan surat untuk ibunya kepada sang penculik. Isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Natasha baik-baik saja. Namun, si penculik membaca surat Natasha dan berkata bahwa tidak ada yang menginginkan Natasha karena ibunya tidak mau menebus Natasha. Dan Natasha pun menangis karena sang penculik tidak tahan melihat seseorang menangis. Natasha pun mendapat perlakuan buruk. Sang penculik pun pergi meninggalkan Natasha. Dalam video ini diperlihatkan bahwa kemungkinan sangat kecil untuk Natasha bisa kabur. Terlihat dalam video bahwa untuk kabur saja Natasha perlu melewati beberapa pintu. Salah satunya Natasha perlu melewati pintu berlapis semen dan brankas yang harus didorong kuat. Ketika si penculik sedang santuy bersama nenek dan ibunya, si penculik kedatangan tamu spesial. Telurnya 2 dikali 2 berarti 4. Datanglah 2 polisi untuk menginterogasi si penculik. Dalam video diperlihatkan 2 polisi memeriksa mobil van si penculik dan memeriksa sekitar rumahnya.
Karena si kuntul ini terlihat sangat santuy, akhirnya kedua polisi pun bergegas untuk pergi meninggalkan rumah si penculik. Hari demi hari pun Natasha lewati dengan mengenang kedua orang tuanya, rebahan dan sesekali membaca buku. Si penculik pun datang untuk memberi makanan dan memasang sebuah alat komunikasi agar mereka dapat berkomunikasi. Namun, apabila sesekali Natasha tidak mematuhi si penculik, Natasha tidak diberikan makan. Dan sang penculik mengatakan dengan tegas, "Patuhi aku." Si penculik tidak peduli betapapun Natasha kelaparan. Apabila Natasha melakukan kesalahan, si penculik selalu tegas mengatakan, "Patuhi aku." 4 tahun pun berlalu. Natasha pun sekarang sudah beranjak dewasa. Remaja. Tubuh Natasha pun sangat kering kerontang karena Natasha jarang diberi makan. Sungguh pria yang sangat membagongkan. Setiap kali Natasha berkomunikasi dengan sang penculik, Natasha selalu semacam diberikan sugesti agar Natasha mematuhi sang penculik. Hari itu hari di mana Natasha pertama kali menstruasi. Secara otomatis Natasha membutuhkan tempat yang lebih luas untuk membersihkan diri. Selama kurun waktu 4 tahun dikurung, saat itulah Natasha melihat dunia. Namun lagi-lagi Natasha selalu mendapatkan perlakuan buruk dari si penculik. Tidak terasa, Natasha sudah 1837 hari diculik. Pertama kalinya Natasha merayakan Natal bersama si penculik. Dia nampak bahagia, seolah-olah seperti dia lupa bahwa dia sedang diculik. Dia mengatakan bahwa dia merindukan ayah dan ibunya. Penculik menjawab bahwa kedua orang tuanya sudah meninggoy dan satu-satunya keluarga dia hanyalah si penculik. Di sisi lain, ibu dan neneknya menangis karena mengenang hari di mana Natasha hilang. Di tempat si penculik, Natasha diperbolehkan untuk tidur di kasur yang empuk bersama si penculik. Tangan Natasha diikat agar tidak kabur. Emang dasar modus aja si bangke. Di lain malam, si penculik pergi ke shelter Bandung untuk mabuk heula bersama si wanita. Dan itu menyebabkan si penculik engas. Si penculik pun pulang dan memutuskan untuk menggenjot si Natasha. Sungguh pria yang sangat membagongkan. Hari demi hari, Natasha lewati. Si penculik pun sudah mulai percaya untuk sekedar membersihkan dan memasak layaknya seorang istri. Namun, lagi-lagi Natasha selalu mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Hingga suatu hari, Natasha diajak pergi berbelanja. Natasha sangat senang. Namun, setelah sesampainya di rumah, Natasha menyesali. Karena seharusnya di momen itu Natasha gunakan untuk kabur. Kata-kata "patuhi aku" selalu terngiang-ngiang. Sesampainya di rumah, Natasha mendengarkan radio yang memberitakan hilangnya Natasha sekian tahun lamanya. Sebelum melakukan genjotan, Natasha bertanya kenapa dia diculik. Si penculik pun menjelaskan bahwa dia menyukai senyuman Natasha pada saat mengunjungi toko ibunya. Si penculik pun mulai merencanakan dan mendesain kamar untuk penyekapan Natasha. Merasa frustasi, Natasha pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan membakar tisu toilet. Agar asap tisu toilet terhirup oleh Natasha. Merasa tidak kuat, Natasha mengurungkan niatnya, namun ketahuan oleh si kuntul. Seperti biasa, apabila Natasha tidak mematuhi si penculik, Natasha akan mendapatkan perlakuan buruk. Hari pun berlalu, tidak terasa Natasha sudah 2847 hari Natasha diculik. Seperti yang muncul pada video di awal, Natasha pergi ke toilet. Di dalam toilet tersebut, Natasha tidak hanya sendiri. Natasha bertemu dengan seorang wanita dan tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini.
Natasha memberitahu identitas dia dan menceritakan bahwa dia diculik. Akan tetapi wanita tersebut tidak ngeh dengan ucapan Natasha. Mungkin wanita tersebut bukan tipe kayak tetangga sebelah yang kepo tingkat dewa dan ratu gosip. Jadi Natasha ditinggalkan begitu saja. Karena Natasha tampak mencurigakan, Natasha pun diinterogasi oleh si Kuntul. Karena si Kuntul tidak percaya, Natasha pun mendapatkan bogem mentah. Si goblok, ho, si goblok. Si penculik eta can ngasaan rasana kumaha digoreng mentah-mentah di wajan Jumbo de Santoso. Kembali ke film, si penculik memutuskan untuk menjual mobil vannya. Kemudian Natasha membantunya untuk membersihkan mobilnya. Saat membersihkan mobil van, Natasha melihat garasi yang terbuka dan memutuskan untuk kabur ketika si penculik sedang menerima telepon dan masuk ke dalam rumah. Si penculik mendapati Natasha sudah kabur. Natasha pun terus berlari, kemudian bertemu dengan seorang nenek yang sedang santuy. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Natasha pun meminta pertolongan kepada si nenek tua untuk menelponkan polisi. Natasha pun bercerita bahwa dia diculik sekitar 8 tahun yang lalu. Di sisi lain, si penculik berlari ke arah kereta untuk melakukan bunuh diri. Setibanya di kantor polisi, Natasha pun dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Mereka pun akhirnya berpelukan setelah 3096 hari atau 8 tahun mereka tidak bertemu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.